Sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Haha, anak ini ingin mati, maka dia akan dipenuhi dulu. Seorang pemuda kulit hitam dan kuat menyeringai dan mengecam wajah Qin Chen dengan pukulan. Remaja lain di sebelahnya juga tersenyum dan mendekati Qin Chen secara diam-diam, dan tiba-tiba menendang selangkangannya. Kaki ini mengguncang angin, dan angin kencang melolong. Jika ditendang, tidak mungkin untuk menjamin bahwa itu tidak akan memotong anak dan cucu. Itu sangat kejam. Hati-hati dengan sedikit debu. Lin Tian dan Zhang Ying keduanya berseru. Tetapi sudah terlambat untuk melangkah maju untuk membantu. Qin Chen tidak pada tahap awal tingkat manusia, dan penyakit seriusnya belum sembuh. Bagaimana dia bisa menahan serangan dua prajurit dengan level yang sama? Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Qin Chen akan dikalahkan dalam sekejap, dan berteriak kesakitan. Gulungan. Wajah Qin Chen menjadi dingin. Lidahnya seperti guntur musim semi. Kakinya berakar. Bahunya condong ke depan. Tubuhnya seperti ikan yang berenang. Tiba-tiba bersandar ke pelukan bocah hitam dan kuat itu, dengan siku tepat di dadanya. Melihatnya dari sudut lain, seolah-olah pemuda hitam dan kuat itu terbang keluar dan melemparkan dirinya ke siku Qin Chen. Segera setelah itu, Qin Chen dengan cepat berbalik dengan kaki kirinya sebagai pusat, dan debu tanah melayang di antara napas yang menyebalkan di bawah kakinya, membentuk topan, dan kaki kanannya terangkat seperti kilat. Apa? Oh! Dua teriakan menyedihkan terdengar. Semua orang awalnya membayangkan bahwa adegan di mana Qin Chen jatuh tidak terjadi. Sebaliknya, pemuda kulit hitam dan kuat dan pemuda lain melolong kesakitan, seperti labu, dengan keringat dingin di dahi mereka. Apalagi pemuda yang mematahkan kaki cucunya itu menendang kakinya di ruang kosong. Sebaliknya, kaki kanan Qin Chen menendang dengan kuat di selangkangannya. Suara tumpul membuat semua orang yang melihatnya terengah-engah. Dia merasa kedinginan dan gemetar di sekujur tubuhnya. Untuk menjadi begitu kuat, kata-katanya hampir hilang. Pemuda yang tersisa gemetar. Kakinya gemetar. Matanya penuh ketakutan. Qin Chen mengambil langkah maju. Menamparnya dengan tamparan. Dan menamparkan. Bocah itu diterbangkan oleh Qin Chen seperti boneka kain. Dan jatuh ke tanah dengan malu. Tidak bisa bersenandung kesakitan. Oke. Kamu bajingan kecil. Kamu berani memukul orang. Setelah Wei Zhen terkejut, dia menjadi marah dan berteriak dengan suara tajam. Bajingan kecil. Aku tidak membunuhmu terakhir kali. Sepertinya bawahanku berbelas kasih. Wei Zhen memiliki wajah yang mengerikan dan menipunya. Dalam gemuruh, tangannya terjalin seperti ular berbisa. Dan jari-jarinya langsung menusuk dada Qin Chen. Ujung jari membuat suara tajam menembus udara. Seperti dua taring ular berbisa. Dengan cepat datang ke Qin Chen. Sangat cepat. Banyak siswa di lapangan berseru dan kehilangan suara. Hampir semua siswa di level awal tidak bisa melihat gerakan Wei Zhen dengan jelas. Hehe. Trik saya ini adalah fingering superior level kuning, Heavenly Fingers. Meskipun saya baru mempelajari trik pertama, Evil Tooth Guidance, mudah untuk menghancurkan Anda. Wei Zhen muram. Dengan tertawa terbahak-bahak. Dia sudah bisa membayangkan nasib Qin Chen dengan jari ini. Pasti darahnya mengalir dan langsung jatuh ke tanah. Memikirkan hal ini, dia bersemangat untuk mencapai klimaks. Tetapi, tepat saat jari Wei Zhen hendak menyodok Qin Chen, lengannya tiba-tiba berhenti di udara. Dan dia tidak bisa menyodok ke depan,
apapun yang terjadi. Tangan kiri maskulin Qin Chen telah dengan kuat membungkus pergelangan tangan Wei Zhen untuk alasan yang tidak diketahui. Seperti struktur baja. Tidak peduli seberapa keras Wei Zhen menggunakannya. Itu tidak bisa bergerak. Apa yang telah terjadi? Wei Zhen tampak ketakutan. Hampir meningkatkan vitalitasnya. Ledakan. Tiba-tiba ada rasa sakit di dadanya. Teriakan. Dan seluruh orang terbang keluar. Adegan tak terduga ini membuat semua orang tercengang. Sia-sia. Berani berteriak di depanku. Qin Chen mengejek dan berkata dengan tatapan menghina. Matanya yang tinggi sangat merangsang hati Wei Zhen. Bajingan kecil. Aku ingin mematahkan anggota tubuhmu dan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Wajah Wei Zhen memerah. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan ini? Dia menahan rasa sakit yang parah. Melompat tiba-tiba. Dan di antara gemetar tubuhnya, kekuatan aneh memenuhi tubuhnya. Seolah-olah ada napas misterius di tubuhnya. Seperti terbangun. Kekuatan darah. Wei Zhen adalah manusia tingkat menengah. Bisakah dia benar-benar merangsang darah? Sulit dipercaya. Qin Chen akan sial sekarang. Di tengah seruan orang banyak, Wei Zhen memiliki wajah yang mengerikan. Melompat ke depan. Dan tersenyum menyeringai. Ya, itu adalah kekuatan darah keluarga Wei saya. Bull Crash, berbaringlah untuk saya. Wei Zhen meraung dan meninju kepala Qin Chen. Di wajah tinju, ada lampu merah samar yang tersisa, yang mencekik orang dengan ngeri. Paksaan yang intens mengejutkan semua orang, dan rambut mereka berdiri. Lebih sedikit debu, Lin Tian dan Zhang Ying berseru. Mereka akan bergegas ke depan. Meskipun mereka bukan lawan Wei Zhen, mereka bertiga bergabung dan masih bisa menjerat mereka. Jika Qin Chen menghadapi musuh sendirian, itu masih akan menjadi masalah sepele jika Qin Chen kalah dengan pukulan ini. Dan apakah hidupnya bermasalah? Qin Chen sepertinya tidak bisa menahan pukulan Wei Zhen. Gemetar, tiba-tiba mengangkat kakinya. Ledakan. Suara tumpul terdengar di telinga semua orang. Dan kemudian semua orang melihat bahwa tubuh terbang Wei Zhen benar-benar mengenai jari kaki Qin Chen seperti hantu. Dan posisinya masih di selangkangan. Itu kuat dan intim, kontak. Oh. Jeritan jantung berdebar tiba-tiba menyebar. Wei Zhen mencengkeram selangkangannya dengan kedua tangan dengan putus asa. Fitur wajahnya dipelintir bersama. Suara ratapan sedih hampir menembus gendang telinga. Air mata dan hidung mengalir di seluruh matanya. Turun. Wajahnya memerah seperti hati babi yang dimasak. Semburan rasa sakit datang dari bawah selangkangan. Dan yang membuatnya semakin ketakutan. Sepertinya sesuatu di bawahnya telah ditendang hingga berkeping-keping. Ini terlalu menyedihkan. Semua orang di ruangan itu tampak aneh. Seolah-olah mereka sembelit. Mereka kedinginan di bawah selangkangan mereka. Dan mereka mundur tanpa sadar. Mereka juga mendengar suara berderak. Yang benar-benar menakutkan. Bajingan kecil. Aku. Wei Zhen menghirup udara dingin beberapa kali. Suaranya bergetar. Wajahnya muram. Darah menetes. Dan dia menahan rasa sakit. Bergegas menuju Qin Chen seperti anjing gila. Tinju kanannya terbanting dengan gila dari satu sisi. Dia tidak mau mengajar Qin Chen dengan kasar. Panggilan. Pukulan itu keluar. Tinju itu sekuat gunung. Badai mengaung. Dan kekuatannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Membuat kulit semua orang sangat berubah. Kekuatan Wei Zhen benar-benar tidak boleh diremehkan. Aku masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Mata Qin Chen dingin. Dan dia maju selangkah.
mengangkat kaki kanannya lagi untuk menghadap selangkangan Wei Zhen. Wajah Wei Zhen berubah drastis dan dia buru-buru menggeser posisinya di udara. Tetapi kaki kanan Qin Chen gemetar dan tidak menentu, seolah menutupi semua retretnya. Membuatnya ngeri mengetahui bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menghindar, itu akan sia-sia, seperti anak domba telanjang untuk disembelih. Ledakan. Wei Zhen menyaksikan. Kaki kanan Qin Chen tidak memihak dan sekali lagi ditendang di akar kehidupannya. Suara tumpul menyebabkan semua orang yang hadir gemetar dan kedinginan. Fitur wajah Wei Zhen langsung terjepit menjadi bola kain. Matanya hampir pecah. Dan dia berbaring di tanah sambil berteriak sedih. Suara itu benar-benar menyedihkan bagi pendengarnya. Dan air mata bagi pendengarnya. Pada saat ini, bahkan orang idiot pun merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Ini terlalu misterius. Wei Zhen adalah seniman bela diri setengah manusia. Dia juga telah membangkitkan kekuatan garis keturunan. Kenapa dia memukul kaki Qin Chen 2 kali? Pintu jahat. Semua orang di sekitar penonton terkejut dan berkata dengan tatapan aneh. Debu kecil. Kamu. Lin Tian dan Zhang Ying juga tercengang dan terkejut. Bajingan kecil. Tunggu. Jangan beri aku kesempatan. Atau aku ingin kamu terlihat baik. Wei Zhen berguling-guling kesakitan. Dan menghela nafas lega untuk waktu yang lama. Dia menatap Qin Chen dengan mata pahit. Ingin menebas Qin Chen dengan sekuat tenaga. Qin Chen sudah berbalik dan pergi. Mendengar ini, dia tiba-tiba berbalik. Mata dingin Wei Zhen membuat Wei Zhen menggigil. Berani memarahiku lagi. Aku akan membunuhmu. Qin Chen mengatakan kata demi kata. Suara itu dingin dan dingin. Seolah-olah itu berasal dari neraka Jiuyu. Wei Zhen awalnya ingin meneriakinya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Setelah melihat tatapan Qin Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di sekujur tubuhnya. Sisa penghinaan tidak bisa keluar. Dia tidak bisa menahan diri. Gemetaran. Qin Chen mencibir. Lalu tiba-tiba berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Membuat sekelompok siswa terpana. Melihat punggung Qin Chen menghilang dari pandangan. Bakat Wei Zhen kembali ke akal sehat mereka seolah-olah mereka bangun dari mimpi. Bajingan kecil ini. Wei Zhen menarik napas. Matanya berkedip dengan ekspresi cemberut. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa dia dipukuli di panggung duel belum lama ini? Dan hampir membunuh Qin Chen yang dulu. Kekuatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak. Wei Zhen mengingat pertarungan sebelumnya. Dan masih gemetar. Kedua kaki Qin Chen hampir seperti dewa. Dan keterampilan luar biasa itu. Benar-benar bermain dengan dirinya sendiri di telapak tangan. Tidak seperti yang dapat ditampilkan oleh prajurit awal tingkat manusia. Kakak, kamu baik-baik saja. 3 pelayan Wei Zhen semuanya bangkit dari tanah saat ini dan berkata dengan ketakutan. Kamu bilang aku baik-baik saja. Jangan ragu untuk membantuku pergi ke ruang perawatan. Ah, sayang. Wei Zhen merasakan telurnya yang pecah dan melolong lagi kesakitan. Matanya kesal. Dan hatinya meraung. Qin Chen. Tunggu. Wei Zhen harus membalas dendam ini padaku. Setelah menyingkirkan keempat Wei Zhen, Qin Chen berjalan menuju ruang perbaikan rantai dengan cepat. Dan Lin Tian dan Zhang Ying juga dengan cepat menindaklanjuti. Debu kecil. Apakah kamu baik-baik saja? Beberapa tembakan tadi sangat tampan. Lin Tian dan Zhang Ying berkata dengan gembira. Mereka masih tenggelam dalam proses pamer Qin Chen barusan. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Qin Chen melirik mereka dengan prihatin.
Kami baik-baik saja. Haha, kali ini sangat keren. Saya pikir Wei Zhen dan yang lainnya akan berani menyusahkan kami di masa depan. Lin Tian tampak bersemangat. Setelah Zhang Ying bersemangat, dia tidak bisa tidak khawatir. Wei Zhen adalah putra keluarga Wei Qihou. Jika Shao Chen memukulinya seperti itu, tidak akan ada masalah, kan? Hah, apa yang bisa menjadi masalah? Lin Tian mencibir. Perkelahian antar siswa itu normal. Selama tidak ada nyawa yang disebabkan, akademi tidak akan peduli sama sekali. Wei Qihou tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Terakhir kali, Xiao Chen berada di panggung duel. Wei Zhen mendapatkan tangannya jatuh dan hampir membunuhnya. Akademi tidak mempedulikannya. Zhang Ying masih memiliki kekhawatiran di wajahnya. Wei Qihou dan kampus tidak punya alasan untuk melakukannya. Yang saya khawatirkan adalah kakak laki-laki Wei Zhen. Wei Zhen. Dia. Wajah Lin Tian juga menunjukkan ekspresi bermartabat. Wei Zhen 2 tahun lebih tua dari Wei Zhen. Dia adalah murid dari kelas lanjutan akademi. Dia adalah master dari tahap selanjutnya dari tingkat manusia. Dia hanya 1 langkah ke tingkat prefektur. Dan dia adalah seorang pria di akademi. Haruskah dia tidak bergerak? Lin Tian berkata dengan gugup. Wei Zhen jauh lebih menakutkan daripada adik laki-laki lainnya Wei Zhen. Dan para siswa di akademi tidak takut. Qin Chen memandang 2 orang yang mengkhawatirkannya. Hatinya menghangat. Dan dia tersenyum dan berkata, jika Wei Zhen berani memindahkan penyelamat, bahkan kakak laki-lakinya akan dipukuli. Mendesis. Lin Tian dan Zhang Ying menarik napas. Keduanya menatap Qin Chen dengan heran. Mengapa tidak melihatnya selama beberapa hari? Yang Chen telah menjadi berbeda terlepas dari kekuatan dan temperamennya, menyebabkan keduanya bangkit dari lubuk hati mereka untuk beribadah. Mereka bertiga berbicara beberapa patah kata, dan segera menuju akademi untuk memperbaiki menara rantai. Menara perbaikan rantai tinggi menjulang ke langit. Qin Chen berjalan ke dalamnya. Dan suara orang-orang meledak seketika. Akademi Tianxing adalah perguruan tinggi pertama di negara bagian Qi besar. Selain Wei Zhen, Lin Tian, Zhang Ying dan pejabat kerajaan dan Kasim lainnya, ada lebih banyak murid berbakat dari seluruh negeri. Mereka akhirnya diterima di Akademi Tianxing, dan mereka secara alami enggan menyerahkan peluang besar. Banyak orang akan berendam di menara rantai kapanpun mereka memiliki kesempatan. Akibatnya, lokasi kamar di menara perbaikan rantai kampus selalu penuh sesak dan perlu mengantri. Hei! Bukankah ini Qin Chen yang dipukuli sampai mati oleh Wei Zhen di panggung duel beberapa hari yang lalu? Aku dengar dia akan mati. Hanya dalam beberapa hari. Lukanya sudah sembuh. Set, diamlah. Aku keponakan An Ping Hou. Cucu Raja Dingwu. Hati-hati mengganggumu. Huff, aku juga takut dia tidak akan menjadi anak-anak. Dia hanya anak haram. Dan aku mendengar bahwa dia hampir 16 tahun. Dan dia belum membangkitkan darahnya. Jika dia gagal dalam penilaian perguruan tinggi segera, saya khawatir dia akan dikeluarkan dari Akademi Bintang karena masalah darah. Orang pertama tahun ini juga aneh. Mereka yang bisa menjadi seniman bela diri. Tidak peduli seberapa buruk garis keturunan mereka, setidaknya bisa membangkitkan garis keturunan kelas 1. Bahkan garis keturunan tidak dapat dibangunkan. Sangat jarang. Hei, ku dengar dia adalah anak haram. Dan dia diwarisi dari generasi sebelumnya. Itu bukan ayahnya yang murah. Banyak orang di kerumunan mulai berbisik ketika mereka melihat Qin Chen.
Status khusus Qin Chen dan fakta bahwa dia belum membangkitkan darahnya telah membuatnya menjadi selebritas terkenal di akademi. Secara khusus, beberapa anak sipil sangat memusuhi anak-anak yang kuat, dan urusan Qin Chen menjadi objek rumor mereka. Kalian, apa yang kamu bicarakan? Lin Tian dan Zhang Ying sangat marah ketika mereka mendengar bisikan, dan mereka akan melangkah maju dengan marah. Qin Chen menghentikan mereka berdua, lalu menatap mereka perlahan, dan kemudian berjalan maju dengan anggun, tepat di depan kelompok mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana cara melompat di barisan? Apakah kamu tahu jika kamu datang duluan, lalu datang? Beberapa orang segera berteriak ketidakpuasan. Qin Chen melirik beberapa orang dengan samar. Matanya yang dingin dengan rasa dingin yang teraba, menyebabkan panggilan beberapa orang berhenti tiba-tiba. Biarkan aku mendengar beberapa patah kata nanti. Kalian tidak tinggal di Star Academy. Qin Chen berkata dengan ringan. Suaranya tenang, tetapi mengandung aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Beberapa orang tampak pucat, dan ada jejak ketakutan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Tetapi di bawah tatapan begitu banyak orang, mereka tidak bisa menahan diri, dan bergumam, mengapa? Sebelum dia selesai berbicara, Lin Tian dan Zhang Ying menyela dengan keras, bicara omong kosong lagi. Bicara omong kosong lagi. Percaya atau tidak untuk memukulmu. Wajah beberapa orang berubah drastis, tetapi mereka tidak berani berbicara lagi. Akademi Bintang melarang pembunuhan, tetapi tidak melarang perkelahian. Jadi ada banyak siswa yang bertarung secara pribadi di akademi. Adapun tahap duel, bahkan tidak bertanggung jawab untuk membunuh orang. Kedua belah pihak benar-benar ingin berbenturan. Lin Tian dan anak-anak yang kuat bukanlah apa-apa. Bahkan jika mereka dikeluarkan dari akademi, itu tidak akan menyakitkan. Tetapi masa depan anak-anak sipil mereka benar-benar berakhir. Pada saat ini, ruang perbaikan rantai di depan Qin Chen terbuka, dan 3 orang muda yang baru saja selesai memperbaiki rantai berjalan keluar. Debu kecil. Bagaimana kalau kita bertiga memperbaiki rantai bersama kali ini? Setiap ruang perbaikan rantai di menara perbaikan rantai berukuran 10 meter persegi. Untuk menghemat uang, beberapa anak sipil dari keluarga miskin sering memperbaiki rantai bersama. Keluarga Lin Tian dan Zhang Ying memiliki kekuatan di DPRK, jadi tentu saja mereka tidak akan kekurangan uang. Mereka biasanya melakukan ini untuk menjaga Qin Chen. Kalian berdua akan pindah ke ruang perbaikan rantai lain. Saya punya waktu lebih lama untuk perbaikan rantai kali ini. Secara alami, Qin Chen tidak akan menyetujui permintaan mereka. Kali ini dia ingin membangun kembali meridian tanpa gangguan. Lin Tian dan Zhang Ying tidak banyak bicara. Mereka segera mengantri di depan ruang perbaikan rantai lainnya. Dengan klik, pintu ruang perbaikan rantai ditutup. Dan melihat ke pintu batu yang tertutup, wajah beberapa orang yang telah lama menunggu di pintu berubah menjadi hijau. Memasuki ruang perbaikan rantai, Qin Chen segera mulai memperbaiki rantai. Kolam kisaya telah terbentuk, dan meridian sudah diperbaiki. Jika Anda ingin membuka kembali 12 meridian, Anda harus memecahkannya dan kemudian berdiri. Qin Chen melepas bajunya, memperlihatkan tubuh yang kurus, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan 18 jarum nadi surgawi yang baru saja dia perbaiki. Dan dengan lembut mencubit salah satunya dengan telunjuk kanan dan jari tengahnya. Dengan fokus pada perut bagian bawahnya, tusuk jarum ajaib ini ke titik seng di mana pusar berada seperti kilat. Segera setelah itu,
Dia menjentikkan tangannya lagi dan lagi, berubah menjadi hantu. Dan 2 jarum Tianmai Shen menusuk kedua titik akupuntur Guanyuan dan Zongzu masing-masing di bawah perut bagian bawahnya. 3 jarum surgawi pulsa surgawi berbentuk segitiga, menutupi dantian 3 inci di bawah perut bagian bawah, tempat lautan Qi berada. Jarum ajaib sepanjang 3,5 kaki hampir semuanya menembus tubuh, membuat orang merasa ketakutan. Titik akupuntur yang ditusuk oleh Tianmai Shenzhen segera mengirimkan semburan rasa sakit yang berapi-api. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya. Jejak tekad melintas di matanya. Dan sekali lagi mengambil jarum ajaib, menusuk ke dalam dantiannya dengan paksa. Engah, kolam Qi seukuran telur merpati di tubuh Qin Chen langsung tertusuk. Dan Qi sejati yang terkandung di dalamnya langsung mengalir seperti naga dan ular. Terus mengalir. Jika orang yang kuat melihat adegan ini, dia akan terkejut. Dari kolam pembuangan, itu adalah bunuh diri bagi prajurit itu. Pop, 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 pop. Betulkah? 7 meridian yang dibuka Qin Chen langsung hancur oleh Qi yang menakutkan. Berdarah dan berdarah. Seperti pisau baja yang tak terhitung jumlahnya meremas-remas dengan gila di tubuhnya. Jika itu adalah prajurit lain, mereka pasti tidak akan mampu menahan rasa sakit yang begitu parah dan pingsan kesakitan. Qin Chen hampir seperti batu, duduk bersila di ruang perbaikan rantai. Tidak peduli seberapa parah rasa sakit merangsang sarafnya. Ekspresinya tetap tidak berubah, kecuali keringat dingin yang terus-menerus jatuh dari dahinya. Ledakan. Tiba-tiba, dia membanting tanah dengan kedua tangan. 14 jarum ajaib yang tersisa langsung terbang ke udara. Qin Chen tiba-tiba meledak menjadi awan cahaya. Tangannya seperti mimpi dan listrik. Dan langsung berubah menjadi bayangan. Yang membuat orang terpesona dan tidak bisa melihat gerakan sama sekali. Dalam sekejap, tangannya berhenti. Dan ke-14 jarum terbang ditusukkan ke berbagai bagian tubuhnya olehnya. Salah satunya menusuk langsung ke Tianmen dari atas kepala. Dan yang lainnya menusuk titik akupuntur jantung di dada. 12 akar yang tersisa ditusuk ke simpul terpenting dari 12 meridian di tubuh. Kamu bisa membuka meridian. Qin Chen gemetar kesakitan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kapiler di bawah permukaan kulit pecah. Dan darah mengalir dari pori-porinya. Tapi Qin Chen mengertakkan gigi dan diam-diam menderita rasa sakit seperti siksaan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Setiap salah satu pembangkit tenaga listrik Wudi di dunia, yang tidak harus membayar 100 kali kesulitan orang biasa, hanya mencapai 100 kali pencapaian. Tidak pernah ada jalan pintas untuk menjadi kuat. Merasa tenggelam dalam tubuhnya, Qin Chen mengumpulkan sejumput energi sejati dengan susah payah. Dan dengan paksa menuangkannya ke meridian pertama tubuh. Kotoran. Meridian itu langsung terkoyak menjadi daging berdarah oleh Zen Qi yang kejam. Dan rasa sakit yang tajam datang dari tubuh. Seolah-olah meridian akan terkoyak, menyebabkan Qin Chen gemetar. Jika itu adalah orang biasa, dalam situasi seperti itu, pasti tidak akan bisa bertahan. Namun, Qin Chen mengatupkan giginya dan bertahan dengan kemauan yang kuat. Tidak peduli seberapa darah menetes dari pori-porinya, dia tidak pernah menyerah. Meridian asli yang dibuka tubuh terlalu lemah dan terlalu tipis. Jika kamu ingin mengungguli yang lain, kamu harus membangun di atas fondasi. Setelah beberapa napas, Qin Chen akhirnya benar-benar membuka meridian pertama, lebih dari 2 kali lebih luas dari sebelumnya. Selanjutnya, Qin Chen terus beristirahat,
mengendalikan energi sejatinya untuk bergegas ke meridian kedua. Meridian 3, Meridian 4. Qin Chen buru-buru membaptis semua 7 meridian yang telah dibuka. Pada saat ini, dia telah menjadi manusia berdarah. Namun, Qin Chen tahu bahwa dia hanya menyelesaikan sebagian kecil dari tugasnya, dan tempat yang benar-benar sulit belum dimulai. Dia menyesuaikan napasnya, memobilisasi jejak energi sejati, dan bergegas menuju posisi meridian ke-8-nya. Retak, dengan suara seperti bambu patah, Qin Chen membuka sebagian besar meridian ke-8 dalam sekejap. Namun segera, jejak energi sejati ini menemui perlawanan. Pada saat ini, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba naik pada jarum ilahi Tianmai yang menembus ke meridian, menyatu dengan jejak energi sejati ini, dan langsung membuka meridian ke-8 Qin Chen. Rasa sakit asli menghilang tiba-tiba, dan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen. Meridian ke-8 telah dibuka, dan yang berikutnya adalah yang ke-9. Ekspresi Qin Chen acuh tak acuh, tidak sedih atau bahagia, hanya mata itu yang sangat cerah, bertekad dan berani, seperti bintang-bintang di langit malam. Mengandalkan pengalaman hidupnya sebelumnya, meridian ke-9, ke-10, dan ke-11 Qin Chen semuanya dibuka olehnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Tanpa kolam Qi, Zen Qi Qin Chen di tubuhnya akan menggunakan sedikit lebih sedikit, tetapi setiap kali Zen Qi tidak cukup, dia akan menembus jarum surgawi Vena surgawi tubuh, dan kekuatan akan selalu lahir untuk membantu Qin Chen. Buka meridian. Setelah beberapa kerja keras, Qin Chen akhirnya mencapai meridian ke-12 terakhir. Ini adalah jurang yang tidak bisa dijembatani oleh banyak jenius dalam 10.000 tahun sejarah benua Tianwu. Pada saat ini, Qin Chen berlumuran darah dan tidak bisa melihat wajah aslinya sama sekali. Rasa sakit yang parah membuat pikirannya mengantuk. Dia ingin tertidur, tetapi dia mengertakkan gigi dan bersikeras dengan kuat. Karena dia tahu bahwa begitu dia pingsan, maka semuanya akan berakhir. Memadatkan surat wasiat kecil itu, Qin Chen menjalankan metode rahasia dalam seni Kaisar Bintang 9 dan mulai memengaruhi garis meridiannya yang paling. Pada awalnya, proses dampak berjalan lancar. Hanya saja seiring berjalannya waktu, Qi yang tersisa menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Secara bertahap kehilangan kekuatannya, dan kecepatan tumbukan menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Melihat jejak kepolosan terakhir akan habis. Tidak, kamu tidak bisa berhenti. Kamu tidak boleh berhenti. Bagi saya, untuk ibu saya, untuk membalas di domain bela diri, dan untuk membalas sepasang pria dan wanita anjing. Bagaimana saya bisa, Qin Chen, jatuh di tempat ini? Rusak, hancurkan untukku, rusak-rusak. Qin Chen meraung diam-diam di dalam hatinya, dan keinginannya yang kuat seperti lautan badai. Harapan ada di depan kita, dan kita harus membangun denyut nadi kesuksesan. Qin Chen mencoba yang terbaik untuk memobilisasi semua pikiran dan energinya, dan bergegas menuju saat terakhir dari meridian ke-12 bersama dengan jejak energi sejati itu. Ledakan, seolah ada petir di hari yang cerah. Suara memekakkan telinga langsung bergema di pikiran Qin Chen. Suara gemuruh membuatnya hampir pingsan, dan seluruh pikirannya berdengung. Jika bukan karena Tianmai Shenzhen yang menjaga titik akupuntur Tianmen dan Xin, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya dan terkejut menjadi idiot dengan pukulan ini. Setelah raungan keras, perasaan dingin berlalu dari tubuh Qin Chen.
Rasa sakit yang tajam yang asli berangsur-angsur menghilang, dan sensasi kesemutan mengikuti. Kepulan-kepulan-kepulan. 18 jarum nadi surgawi yang menembus tubuh Qin Chen akhirnya menghabiskan sisa kekuatan terakhir, berubah menjadi bubuk, dan melayang keluar. Haha, sukses. Aku akhirnya berhasil melewati 12 meridian. Tidak ada yang bisa memahami kegembiraan di hati Qin Chen ketika momen kesuksesan datang. Kehidupan sebelumnya jatuh ke domain bela diri, dan kehidupan ini telah kembali. Dia sudah terlalu banyak menderita. Jika dia tidak berhasil membuka 12 meridian, dia tidak akan bisa melampaui kehidupan sebelumnya dan kembali ke puncak dalam hidupnya. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil, bahkan mencapai ketinggian yang tidak pernah dicapai dalam kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia baru saja membuka 11 meridian sebelum menembus level manusia. Dalam kehidupan ini, karena 9 bintang Dewa Kaisar Jue, dia melihat harapan untuk membuka 12 meridian. Dan harapan itu akhirnya terwujud sekarang. Antara kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa, Qin Chen melayang di mana-mana dan ingin tertidur di sini. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa tidur. Setrika harus dipukul saat masih panas untuk memadatkan energi yang sebenarnya. Bahkan tubuh yang terluka parah hanya dapat menemukan cara untuk pulih nanti. Seni Kaisar Dewa Bintang 9 adalah teknik paling misterius yang saya peroleh dari Tanah Terlarang. Biarkan saya melihat apa misteri teknik ini. Qin Chen menahan kantuk dan menjalankan formula mental di 9 bintang Dewa Kaisar Jue. Dengan gerakan ini, perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan seluruh orang tiba-tiba bersemangat. Makna grogi asli menghilang dalam momen ajaib. Di seluruh ruang perbaikan rantai, sejumlah besar vitalitas surga dan bumi tampaknya ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan menembus ke setiap pori tubuhnya. Pori-pori meridian yang telah mengering dalam ki sejati seperti kemarau panjang dan hujan, dengan rakus menyerap vitalitas langit dan bumi di sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat upaya, jejak aliran udara nyata muncul di meridian Qin Chen. Kecepatan kondensasi yang cepat dari Truki lebih dari 2 kali lebih cepat dari teknik budidaya rantai surgawi dalam kehidupan saya sebelumnya. Dan 12 meridian diserap pada saat yang sama. Kecepatan ini hanya melawan langit. Qin Chen terkejut. Itu layak menjadi seni Kaisar Surgawi Bintang 9 yang diperoleh dari Tanah Terlarang. Kecepatan di mana energi sejati mengembun lebih tinggi dari semua teknik yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Untuk sementara waktu, sejumlah besar vitalitas surga dan bumi mengalir ke tubuhnya. Waktu berlalu cepat, energi sejati dalam tubuh Qin Chen terus mengembun. Rasa sakit aslinya perlahan menghilang. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Qin Chen merasa bahwa dia langsung terperangkap di alam yang dalam, dan pikirannya kosong. Kemudian, dia melihat sebuah buku kuno melayang di benaknya. Bukankah aku mendapatkan buku kuno ini dari Tanah Terlarang Tuhan? Bagaimana mungkin, di awal Tanah Terlarang, Qin Chen tidak hanya memperoleh 9 bintang Dewa Kaisar Jue, tetapi juga sebuah buku kuno misterius tanpa kata-kata. Setelah kembali, dia memutar otak dan gagal mempelajari asal-usul dan fungsi buku kuno misterius ini. Jadi dia memasukkannya ke dalam gelang penyimpanan. Tanpa diduga, buku kuno misterius ini datang bersamanya 300 tahun kemudian. Dan itu memasuki pikirannya. Saya bisa dilahirkan kembali 300 tahun kemudian. Mungkin itu terkait dengan buku kuno yang misterius ini. Qin Chen penasaran, dan membangkitkan energi sejatinya.
Dia ingin menyentuh buku kuno misterius itu dan mencoba melihat apakah dia bisa membangkitkan buku kuno misterius itu. Tiba-tiba, ada ledakan keras di benaknya. Gendang telinga Qin Chen terus bergetar, dan kekuatan mengerikan mengalir keluar dari buku-buku kuno. Seperti banjir yang mengamuk, mengalir di sepanjang meridian yang tebal. Energi sejati yang akhirnya dipadatkan Qin Chen hilang dalam sekejap. Qin Chen merasa ngeri bahwa kekuatan ini benar-benar di luar kendali. Dan dia dengan cepat menarik pikirannya kembali. Dan kekuatan itu langsung menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Qin Chen membuka matanya dan terbangun dari keadaan halus itu. Keropeng darah di tubuhnya jatuh lapis demi lapis. Dan Qin Chen terkejut menemukan bahwa luka serius yang dideritanya telah sembuh. Seluruh orang itu seperti terlahir kembali. Sebening kristal. Seputih batu giok. Seperti bayi yang baru lahir. Bahkan meridian yang menyakitkan di tubuh halus dan montok kembali ke bentuk puncaknya. Dari mana asal buku kuno ini? Mengapa hanya melepaskan kekuatan ini untuk segera menyembuhkan tubuh saya yang terluka parah? Bahkan dengan obat suci untuk penyembuhan, mungkin tidak dapat mencapai ini, kan? Buku kuno itu mengapung dengan tenang di benaknya. Tidak bergerak, tetapi itu membuat orang merasa misterius dan tidak dapat diprediksi. Selain itu, Qin Chen memiliki semacam keraguan. Kekuatan sebelumnya sangat aneh, dan sepertinya agak mirip dengan kekuatan darah dari tingkat yang dalam. Asal-usul buku kuno itu akan diketahui nanti. Qin Chen mengesampingkan pikirannya dan jatuh ke rantai perbaikan lagi. Kecepatan penyerapan 9 bintang Dewa Kaisar Jue memang luar biasa. Dan sejumlah besar vitalitas langit dan bumi mengalir ke tubuhnya sepanjang waktu. Secara bertahap, Zen Qi di meridian pertama terisi. Qi sejati di meridian kedua juga perlahan terisi. Dilanjutkan dengan artikel ketiga. Pasal 4. Setelah 3 hari penuh, energi sejati dalam 12 meridian Qin Chen akhirnya terisi kembali. Energi sejati yang melonjak seperti naga yang marah, mengaum dan mengalir di meridian yang luas dan kuat, penuh kekuatan. Energi yang membuat marah yang jauh lebih banyak daripada jumlah rata-rata orang, seperti sungai yang bergelombang. Prajurit biasa telah lama tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Namun, Qin Chen, yang merupakan kaisar bela diri tingkat 8 di kehidupan sebelumnya, mampu mengendalikan dengan mudah. Zen Qi penuh. Dan kemudian, kolam Qi akan dikumpulkan lagi dan mencapai level manusia. Hanya dengan memasuki level manusia lagi, perbaikan rantainya kali ini bisa dianggap selesai. Hancur dan berdiri, istirahat telah selesai. Dan dudukan juga harus diselesaikan. Di bawah kemampuan kontrol kuat Qin Chen, energi sejati di 12 meridian perlahan mengalir. Pada awalnya, aliran semacam ini tampak lembut dan menenangkan, seperti sungai besar yang berkelok-kelok. Tetapi ketika Qin Chen terus mendesak, Zen Qi mulai bergelombang dengan gelisah, dan akhirnya berubah menjadi sungai yang deras. Dengan melolong, menggulung ombak, mereka terus berkumpul di dantian Qin Chen. Energi sejati yang gila dan perkasa itu, mengaum dan mengaum, berkumpul di dantian Qin Chen terus-menerus dan berubah menjadi pusaran yang bergejolak. Waktu seperti ini adalah saat yang paling hati-hati bagi seniman bela diri. Karena begitu Zen Qi lepas kendali, Zen Qi yang mengerikan akan merobek meridiannya sendiri dan menghancurkan dantian yang rapuh. Terutama Qi sejati dalam tubuh Qin Chen, baik dalam kuantitas maupun kualitas,
beberapa kali lebih tinggi dari seorang seniman bela diri normal, dan pusaran horor yang terbentuk bahkan lebih kuat dan menakutkan. Tapi Qin Chen tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Kemampuannya untuk mengendalikan Zen Qi terlalu kuat, jadi dia tidak perlu melakukan apapun dengan sengaja. Dia hanya perlu terus-menerus mendorong Zen Qi secara ekstrim, membiarkannya mengalir deras seperti banjir yang menghancurkan bank, mengamuk, dan kemudian kaya pengalaman dalam kehidupan sebelumnya. Dia secara naluriah akan menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan semua ini dan membiarkan mereka bertemu pada ritme yang diinginkan Qin Chen. Setelah beberapa saat, kolam Qi terbentuk di tubuh Qin Chen. Kolam Qi ini seukuran telur bebek, yang beberapa kali lebih besar dari kolam Qi seukuran telur merpati sebelum Qin Chen. Juga lebih kuat dan penuh. Tapi Qin Chen tidak berhenti. Dia mendesak Zen Qi yang bergelombang dengan paksa, dan kolam Qi yang rapuh yang baru saja terbentuk, meledak dan meleleh menjadi tidak ada. Qin Chen tidak khawatir sama sekali. Memadatkan energi sejatinya lagi, menyebabkannya berkumpul dengan gila-gilaan di dantiannya, membentuk kolam Qi lagi. Kolam Qi ini adalah lingkaran yang lebih besar dari kolam Qi sebelumnya seukuran telur bebek, dan itu bahkan lebih mengesankan. Namun, Qin Chen masih menghancurkannya lagi. Setelah melakukan ini 7 atau 8 kali, kolam Qi seukuran kepalan tangan akhirnya mengembun di dantian Qin Chen. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana Qin Chen menggunakan kejutan Zen Qi, dia puas setelah kolam Qi tetap diam, dan mulai perlahan memperkuat kolam Qi itu sendiri dengan Zen Qi. Kolam Qi jauh melampaui orang biasa perlahan-lahan stabil, dan setiap kali berbalik, itu memunculkan Qi sejati yang menakjubkan yang dengan cepat menyebar ke setiap meridian tubuh Qin Chen. Tidak peduli seberapa kuat prajurit melihat adegan ini, saya takut harus mengakui bahwa ini adalah kolam Qi yang hampir sempurna. Dengan daya tahan yang luar biasa, daya ledak yang menakutkan, dan kapasitas yang kuat, yang dapat dibandingkan dengan prajurit teritorial. Apa yang tidak bisa dipercaya adalah bahwa pembentukan kolam Qi ini sebenarnya hanya seorang pejuang di tahap awal tingkat manusia. Pada tahap ini, hanya Qin Chen yang bisa melakukan ini. Karena kemampuan seniman bela diri normal untuk mengontrol Qi sejati untuk mencapai titik ini, itu harus setelah Yang Mulia bela diri urutan ke-7 sebelum dia dapat memiliki metode kontrol Qin Chen saat ini yang hampir curang. Setelah menghabiskan 1 hari lagi, Qin Chen mematahkan basis kultivasinya ke tingkat manusia menengah, dan kemudian menghentikan rantai kultivasi. Hanya dalam beberapa hari dan malam kerja keras, meskipun tingkat kultivasi Qin Chen hanya dipromosikan dari tahap awal ke tahap tengah, hanya tingkat pendek, ia telah menjadi benar-benar berbeda dari miliknya beberapa hari yang lalu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda dilahirkan kembali. Ledakan. Pintu ruang perbaikan rantai terbuka, dan Qin Chen keluar dengan rasa iri dari semua orang. Lin Tian dan Zhang Ying seharusnya pergi. Efek memperbaiki ruang rantai itu bagus, tapi harganya terlalu mahal. Melihat lusinan koin perak yang dimilikinya, Qin Chen tersenyum pahit. Harga ruang perbaikan rantai adalah 100 koin perak sehari, dan dalam beberapa hari, ratusan koin perak yang dia kumpulkan akan dikonsumsi. Berjalan keluar dari menara perbaikan rantai, matahari bersinar dan udara segar menyegarkan. Qin Chen mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke samping. Seorang pria muda yang berdiri di pintu melihat Qin Chen. Matanya bersinar dengan kesuraman, dan dia berbalik untuk pergi. Sosok Qin Chen berkedip dan berhenti di depannya. Jejak kepanikan melintas di mata bocah itu.
Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Seharusnya aku yang menanyakan ini. Siapa kamu dan mengapa kamu menatapku? Qin Chen menyipitkan mata. Hah? Siapa yang menatapmu? Jangan bilang begitu. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Meraih lehernya dan mengangkatnya seperti ayam. Kamu, lepaskan aku. Pria muda itu dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Qin Chen dengan kedua tangan, mencoba mematahkannya. Tetapi tangan kanan Qin Chen seperti lingkaran besi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak. Segera, wajah bocah itu memerah, dan dia melolong kesakitan seperti Drake, tubuhnya berjuang keras. Katakan. Qin Chen berkata dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Anak itu masih melawan dirinya sendiri. Peningkatan kekuatan Qin Chen dan kekuatan pergelangan tangan yang mengerikan dengan kuat menjepit tenggorokan lawan. Menyebabkan rongga dada menyusut dengan keras karena kekurangan udara. Mata yang dingin membuat hati pemuda itu dingin. Aku bilang, anak itu akhirnya menyerah. Ledakan. Qin Chen melepaskan tangannya dan melemparkan lawan ke tanah. Menatapnya dengan dingin. Tuan muda Wei Zhen lah yang memintaku untuk menatapmu. Dia menemukan Lin Tian dan Zhang Ying. Dia tahu bahwa kamu sedang memperbaiki menara rantai. Jadi dia memintaku untuk menjaga menara. Ketika dia melihatmu keluar, dia pergi untuk memberi tahu dia. Dia jatuh ke tanah kesakitan. Terengah-engah, menatap Qin Chen dengan ketakutan. Dia berani menjamin bahwa jika dia tidak mengatakannya sekarang, dia mungkin akan dicekik sampai mati oleh Qin Chen hidup-hidup. Ini dia lagi. Mata Qin Chen dingin. Di mana Lin Tian dan Zhang Yingren? Apakah mereka baik-baik saja? Saya tidak tahu. Mereka dibawa pergi oleh Tuan Wei Zhen. Apa? Qin Chen Han berkata. Di mana Wei Zhenren sekarang? Di halamannya sendiri. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menatapmu. Bawa aku sekarang. Mata Qin Chen dingin. Dan nadanya lebih dingin dari sebelumnya. Tampaknya pelajaran yang saya ajarkan kepada orang itu tempo hari tidak cukup. Hanya 2 hari kemudian, orang ini kembali dan membawa Lin Tian dan Zhang Ying pergi. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka berdua sekarang. Qin Chen merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya. Di bawah kepemimpinan pemuda itu, Qin Chen datang jauh-jauh ke pintu asrama Wei Zhen. Hanya di sini, bocah itu menunjuk ke halaman depan dan berkata, selain asrama multi orang untuk warga sipil, Akademi Tianxing juga memiliki beberapa asrama individu yang sangat mewah. Asrama ini seperti villa dan bahkan memiliki kebun sendiri. Mereka sangat tertutup dan dipersiapkan untuk anak-anak ibu kota yang kuat. Tepat ketika Qin Chen mendongak, remaja yang memimpin mengambil keuntungan dari kecerobohan Qin Chen. Tiba-tiba melompat seperti kelinci, bergegas ke taman, dan berteriak, Saudara Zhen, anak itu ada di sini. Dia ada di sini.